Kalau misalnya kenapa-kenapa, kenapa sih sering bilang gak apa-apa? Kalau misalnya ada apa-apa, kenapa sih selalu bilang everything's gonna be okay? Semua terlihat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan kenapa? Kalau misalnya keadaan kamu tuh lagi down, lagi gak baik, terus banyak orang ataupun hari ini jadi hari yang buruk buat kamu, tapi ketika ditanya dan ketika kamu bertemu dengan orang-orang sekitar kamu memberikan senyuman terbaik kamu memberikan sikap dan sifat yang dimana ya itu adalah keadaan kamu yang saat ini sedang kamu jalani. Kenapa? Kenapa selalu bersembunyi di balik kata gak apa-apa terus? Capek nggak? Capek nggak rasanya? Pasti capek banget ya. Sekarang kita buat rasa capek itu setidaknya sedikit lega ya. Ya walaupun kadang ketika istirahat pun rasa capek itu akan selalu ada. Karena ketika kita istirahat, ya semua emang ngerasa kayak bener-bener tenang sesaat. Tapi ketika teringat hal-hal yang bikin capek, pasti rasa capek itu kembali hadir. It's okay, gak apa-apa. Setidaknya tuh kamu udah ngasih ruang dan ngasih waktu sedikit aja. Gak usah banyak-banyak untuk diri kamu sendiri. Walaupun dengan kamu istirahat sejenak tuh gak pure menyembuhkan semuanya, tapi setidaknya itu bisa membuat diri kamu lega. Walaupun hanya sedikit. Hai, gimana kabarnya kalian semua? Aku kangen banget ya sama kalian. Sumpah loh, aku kangen. Dan maaf banget ya kalau akhir-akhir ini aku slow respon banget kalau misal kalian tuh pada DM aku buat cerita ataupun buat sekedar say hi. Karena emang aku ya lagi hektik. Lagi kayak susah banget ngatur waktu, makanya aku lagi absen terus untuk nemenin. I'm so sorry ya. Tapi aku selalu mikirin keadaan kamu semua kok. Gimana keadaannya? Hari ini bagaimana? Ada cerita apa? Terus apakah semua itu baik-baik aja atau enggak? Dan aku senang banget karena ya walaupun akunya lagi jarang upload, tapi aku sebisa mungkin untuk nyempeti waktu untuk nemenin kalian. Tunggu nanti aku live lagi ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oh iya, di tema kali ini tema yang dimana aku ambil tuh banyak banget dari kalian tuh suka ngerasa gimana ya? Ngerasa kayak kalian tuh dalam keadaan baik, tapi sebenarnya tuh luarnya aja yang terlihat baik. Tapi dalamnya tuh kalian dalam keadaan yang benar-benar terpuruk, down, dan orang lain gak ada yang tahu. Iya, karena mereka semua gak tahu. Orang sekitar kamu gak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Kamu yang udah terbiasa menahan semuanya seorang diri. Kamu yang udah terbiasa nangis sendiri, emosional sendiri, dipendam sendiri, dan OVT sendiri. Kamu suka ngerasa gak? Kalau misalnya ketika hidup kamu tuh lagi capek-capeknya, terus kadang kamu ngerasa kayak kamu tuh gak punya siapa-siapa ya. Padahal tanpa kamu sadari, orang sekitar kamu tuh banyak, teman-teman kamu tuh banyak. Tapi sebanyak apapun mereka semua belum tentu paham dan ngerti sama perasaan kamu saat ini. Dan untuk menemukan seseorang yang bisa paham, terus
excited dan mau menerima cerita kita gitu loh. Itu emang gak mudah. Ibaratnya tuh kalau misalnya kamu ingin tinggal di suatu tempat, itu kamu harus memiliki pondasi dulu kan sebelum bangunan itu tuh jadi. Dan ketika bangunan itu jadi, ya kamu menempati rumah itu. Tapi ketika pondasi yang kamu buat itu tuh ya nggak baik gitu, ya untuk kamu tempati di dalam rumah itu juga nggak akan nyaman rasanya, dan rumah itu nggak akan berdiri kokoh. Sama halnya seperti orang-orang yang dimana mereka mungkin dekat sama kamu. Mungkin kamu dekat dengan banyak orang, tapi ketika kamu sedang kenapa-napa, kamu selalu ngerasa sendiri, ngerasa nggak punya siapa-siapa. Dan ketika kamu lagi down, lagi jatuh, kamu berusaha untuk bangkitin diri kamu sendiri. Kamu berusaha seolah semua terlihat baik-baik aja. Kamu yang selalu memanipulasi keadaan. Kamu yang selalu terlihat baik-baik aja, dan kamu yang selalu memberikan senyuman terbaik kamu, canda tawa kamu. Padahal seandainya kalau misal kamu pengen ungkapin apa yang kamu rasain, seandainya mereka tahu apa yang sedang aku rasakan, mungkin aku gak akan bisa seceria ini. Ya kan? Ya, kadang kita tuh semakin dewasa tuh semakin susah untuk ngungkapin apa yang sedang dirasakan. Semakin terbatas sama siapapun. Bukan karena gak bisa. Mungkin lebih tepatnya tuh udah terbiasa apa-apa tuh dipendam sendiri, ngurus sendiri, sembuhin diri sendiri, semua dilakuin sendiri. Dan ketika down, ketika perasaan itu datang dimana ya perasaan kamu lagi gak baik, kamu udah terbiasa menghadapi semuanya seorang diri. Kalau misal lagi kenapa-napa, coba deh kamu pahamin diri kamu. Apa yang bikin kamu seperti ini? Apa yang bikin kamu bisa down seperti ini? Dan apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tuh bisa sembuh, bisa bangkit? Ya mungkin orang bilang kayak istirahat dulu ya, jangan dipaksain. Iya, aku juga sering bilang kayak gitu. Cuman pasti aku tahu yang namanya capek, sekedar istirahat juga capek itu akan tetap ada gitu loh, gak akan hilang. Yes, I know. Cuma setidaknya ketika kamu ngasih jeda, ngasih ruang untuk diri kamu, setidaknya tuh udah membuat diri kamu tuh meringankan gitu. Jangan terlalu neken diri kamu. Sejauh ini kamu udah terlalu neken diri kamu loh. Sejauh ini kamu udah berusaha selalu terlihat kuat di hadapan semua orang. Kamu yang selalu berusaha nanerin mata kamu ketika keadaan tuh lagi gak baik. Padahal dibalik itu semua, ya kamu ngelakuin itu hanya karena kamu menutupi apa yang sedang terjadi dalam diri kamu. Coba terus-menerus berpura-pura, itu pasti rasanya gak enak banget kan? Terus-menerus memperlihatkan keadaan seolah kamu gak apa-apa, itu juga pasti melelahkan. Iya kak, itu pasti capek pura-pura. Tapi kan balik lagi, untuk apa jujur? Karena gak semua orang juga paham. Iya, baik lagi, yang paham dan ngerti itu cuma diri kamu sendiri. Kadang emang kita sebagai manusia tuh gak bisa ya hidup sendiri. Setiap manusia tuh pasti saling membutuhkan satu sama lain. Apalagi dalam keadaan yang lagi kurang baik. Pasti pengen banget punya orang yang bisa diajak cerita, jadi teman. Tapi lagi semakin dewasa tuh apa-apa harus ngurus sendiri, sembuhin sendiri, dan bangkit seorang diri.
Setiap malam pasti cuma bisa memikirkan hal-hal yang kamu hadapi saat ini. Ragamu tenang, tapi pikiran kamu berantakan. Benar apa enggak? Ya, kadang kamu terlihat seperti kamu yang fine-fine aja, padahal pikiran kamu tuh sedang berantakan. Banyak sekali hal yang kamu pikirkan. Dan ketika ditanya, "Hei, kenapa? Kok sedih? Kau murung sih? Kenapa? Are you okay?" Dan kamu cuma bisa bilang, "Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa, dan gak apa-apa. Gak apa-apa untuk semua hal." Kamu kenapa-napa, tapi kamu tetap bilang gak apa-apa. Kamu kenapa-napa, tapi kamu harus tetap nyembuhin diri kamu sendiri. Ya karena kalau bukan diri kamu sendiri, siapa yang akan membantu kamu? Siapa yang akan mengobati kamu? Karena obat terbaik itu adalah diri sendiri. Maka dari itu, pasti semakin dewasa tuh kita akan mengalami banyak sekali hal ya. Hal-hal yang akan kita hadapi, entah itu pahit, manis, sakit, bahagia, itu semua pasti akan kita rasakan. Dan aku bilang, kenapa kita harus jadi obat untuk diri kita sendiri? Karena kita gak akan tahu. Kamu pun gak akan tahu kan kedepannya tuh akan terjadi hal apa. Kedepannya tuh kamu akan menghadapi rintangan apa, challenge apa yang Tuhan berikan. Dan apa yang akan kamu rasakan di kemudian hari? Kita semua gak ada yang tahu. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak mengenakan, kamu harus membentengi diri kamu sendiri. Kamu harus menjadi obat terbaik untuk diri kamu sendiri. Walaupun pasti rasanya tuh capek banget. Walaupun rasanya kayak, udah gak kuat kak. Capek kalau misal harus pura-pura terus. Capek kalau misal harus gak apa-apa terus. Tapi kadang suka mikir lagi, ya mau gimana lagi? Hanya dengan kalimat gak apa-apa lah yang mampu menutupi semuanya, menutupi keadaan yang sebenarnya. Padahal ketika kamu bisa memberikan keadaan kamu terlihat baik-baik aja di hadapan semua orang, tapi kamu juga gak bisa bohongin diri kamu sendiri. Kamu memang pintar membohongi orang-orang sekitar kamu dengan keadaan kamu, tapi ketika sedang sendiri, kamu gak bisa. Hei, gak apa-apa kok. Memang menjadi kuat juga gak selamanya terlihat hebat. Justru yang hebat itu adalah orang-orang yang dimana ia mampu berusaha untuk dirinya sendiri, menjadi tameng terkuat untuk dirinya sendiri. Seberantakan dan sehancur apa dirinya, ia gak pernah berpikiran untuk menyerah. Ia gak pernah berpikiran untuk mengakhiri semuanya. Ia gak pernah berusaha untuk menyerah sama keadaan. Walaupun menerima kenyataan itu rasanya pahit banget. Rasanya susah banget kan? Harus menerima kenyataan keadaan kamu yang saat ini sedang kamu jalani. Memang terkadang menjadi garda terdepan untuk diri sendiri, menjadi perisai yang hebat dan kuat untuk diri sendiri, menjadi tameng yang kuat untuk diri sendiri, itu emang gak mudah. Ketika harus berusaha menerima kenyataan, padahal kenyataan itu pahit banget untuk diterima. Kamu suka mikirin hal-hal yang buruk enggak? Dari banyak kayak cerita yang masuk di DM Instagram aku, rata-rata tuh dari kalian yang ngerasa capek banget sama hidupnya, pasti pengen banget, Kak April pengen banget dia nyerah. Dan aku selalu bales, selalu bilang, no. Memang kita tuh sebagai manusia akan hidup dengan banyak masalah. Yes. So kenapa aku bilang banyak masalah? Karena
Setiap manusia itu hidupnya tuh gak akan selamanya lurus aja. Ibaratnya jalan, pasti akan ada tikungan atau belokan ya kan? Ya itulah, kita tuh sebagai manusia pasti gak jauh dari permasalahan. Dan gimana caranya tuh kamu bisa menyelesaikan permasalahan kamu dengan baik tanpa kamu harus berpikir untuk menyerah. Ya, ini baik lagi. Memang setiap orang tuh bebannya tuh beda-beda. Ketika kamu cerita sama orang kayak, gitu aja lebay banget sih, gitu aja lemah banget sih, stop. Gak usah dengerin omongan orang lain. Gak usah masukin pikiran dan hati kamu omongan-omongan yang dimana itu gak menguntungkan buat kamu. Setiap orang tuh mempunyai beban yang berbeda, mempunyai permasalahan hidup yang berbeda. Kalau misalnya mereka bisa bilang kayak gitu, kamu cuekin aja. Karena mereka gak ngerasain jadi kamu. Karena di sini kamulah yang ngerasain. Dan berusaha untuk nge-cut off orang-orang yang emang itu merugikan buat kamu. Gak ada impact positifnya deh buat kamu. Dan kamu fokus untuk pengembangan diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu bisa terus bertahan, berjuang, walaupun di tengah kehidupan kamu yang begitu pelik. Pikiran kamu yang semakin hari itu semakin berantakan. Pasti rasanya sedih banget buat kamu ngungkapin apa yang sedang kamu rasakan. Gak tau kenapa, di podcast ini aku pengen kamu ungkapin apa yang pengen kamu rasain. Walaupun ini hanya sekedar konten, dan semoga bisa sedikit meringankan ya buat kamu. Karena dari banyak cerita yang aku dapatkan tuh, rata-rata isinya tentang rasa capek, dan capek. Apa yang pengen kamu sampaikan? Pengen bilang apa? Kalau misalnya dikasih satu permintaan sama Tuhan, kamu pengen minta apa? Pasti pengen banget ya, minta dikasih kebahagiaan, dan lain sebagainya. Ketika kehidupan begitu pelik, jangan suka bilang kalau kamu tuh gak pernah bahagia. Kamu tahu gak, orang-orang di luar sana, mereka tuh kehidupannya juga jauh lebih berbeda loh daripada kamu. Setiap orang tuh punya beban dan kehidupannya tersendiri. Setiap orang tuh berbeda. Jadi bukan berarti kamu yang saat ini sedang banyak ujiannya menandakan kalau kamu gak akan pernah bahagia. No. Datangnya kebahagiaan setiap orang itu datangnya berbeda-beda. Ada yang dimana dia tuh datangnya cepat, ada juga yang dimana dia diuji dulu, ujiannya begitu hebat. Semua tuh berbeda-beda. Gak apa-apa untuk bilang gak apa-apa. Terkadang memang ada banyak hal yang harus tinggal apa-apain. Ada banyak hal yang memang harus dirasain sendiri. Orang lain gak perlu tahu. Ada saatnya kamu bisa cerita, ada saatnya ya semua itu cukup kamu aja yang tahu. Hey, mungkin rasanya berat banget ya akhir-akhir ini. Mungkin rasanya capek banget ya akhir-akhir ini. Berusaha tetap gak apa-apa, padahal kenapa-napa. Walaupun kamu selalu bilang gak apa-apa, tapi kamu juga harus berusaha untuk nyembuhin diri sendiri. Tuhan, aku emang selalu bilang gak apa-apa. Aku emang selalu bilang kalau diri aku tuh seseorang yang terlihat selalu bahagia. Seperti tidak ada masalah. Hingga aku menjadi seseorang yang begitu pintar. Pintar memanipulasi semuanya. Aku jahat banget ya.
Aku jahat banget. Aku jahat karena aku terus-menerus berbohong. Aku jahat karena aku ngerasa ya mungkin dengan cara ini agar orang lain tuh gak banyak yang tahu soal diri aku seperti apa. Aku memang gak apa-apa. Walaupun aku kenapa-napa juga aku tetap bilang gak apa-apa. Mungkin karena itu udah menjadi kebiasaan aku. Kebiasaan yang dimana aku selalu menutupi semua ini dari semua orang. Aku selalu berusaha terlihat gak apa-apa dan terlihat menjadi manusia yang sangat kuat. Padahal kalau mereka aja tahu, aku tuh seseorang yang dimana aku banyak ngeluhnya, aku banyak nangisnya, dan bahkan beberapa kali sering banget rasanya tuh ingin menyerah, hilang arah, dan ya udah rasanya tuh kayak udah nggak tahu lagi arah tujuannya mau kemana. Ternyata menanggung semuanya seorang diri, terbiasa sendiri itu nggak mudah ya. Ketika harus berusaha untuk nggak apa-apa terus, padahal ya aku juga nggak bisa bohongin diri aku terus. Bahwa dengan aku yang seperti itu, rasanya itu capek banget Tuhan. Ternyata menjadi manusia yang penuh dengan ujian tuh gak mudah ya. Tapi aku selalu percaya, di setiap ujian yang kau berikan, pasti akan ada kebahagiaan yang menyertainya. Walaupun aku gak tahu kebahagiaan itu kapan datangnya. Walaupun aku gak tahu sebenarnya di balik tujuan engkau memberikan ujian yang begitu hebat kepadaku, tujuan itu apa? Dan akan ada apa selanjutnya? Ternyata aku semandiri itu ya. Ternyata aku bisa sekuat itu. Walaupun beberapa kali aku sering kalah, sering hilang arah, bahkan hampir ingin menyerah. Aku selalu ngerasa kalau diri aku tuh gak sanggup untuk menghadapi semuanya. Aku selalu ngerasa bahwa aku tuh manusia yang mungkin kurang bersyukur. Karena diberikan banyak sekali ujian, makanya dari itu aku menganggap bahwa kehidupan aku tuh tidak seberuntung orang lain. Padahal aku tahu kalau setiap orang tuh mempunyai kehidupannya tersendiri. Ternyata capek juga ya nyembuhin diri sendiri terus tanpa adanya uluran tangan dari orang lain, rangkulan dari orang lain. Ternyata seberat itu dan sesulit itu ya, bertahan dan berjuang dan juga bangkit seorang diri. Hai diriku, terima kasih ya karena udah mau bekerja sama untuk terus bertahan dan berjuang di tengah kehidupan yang begitu pelik. Makasih juga karena udah selalu kuat menghadapi semuanya walaupun banyak sekali tangisan ketika sudah tidak lagi mampu untuk menampung semuanya. Dan banyak sekali kalimat-kalimat yang dimana mungkin itu gak sepantas untuk aku ucapkan. Ternyata aku bisa sekuat itu ya. Ternyata aku bisa menghadapi semuanya. Walaupun aku terus-menerus bilang gak apa-apa di hadapan semua orang. Tapi itulah, kehidupan dewasa memang gak semua hal tuh harus kita ceritakan sama orang lain. Dan berusaha untuk gak apa-apain untuk semua hal walaupun ketika seperti itu tuh rasanya tuh sakit banget. Ketika harus terus-menerus berpura-pura. Terlebih berpura-pura membohongi diri sendiri. Ternyata melelahkan ya. Tapi aku selalu bersyukur karena di balik ujian yang begitu hebat, Engkau memberikan aku fisik yang kuat, mental yang kuat, dan semuanya. Walaupun
Ya, aku juga selalu ngerasa kalau ketika lagi down, aku ngerasa gak kuat sama semuanya. Aku hanya perlu belajar menerima keadaan, menerima kenyataan bahwa ya inilah yang saat ini aku hadapi. Mau berat, sulit, pahit sekalipun, semua harus aku lewati. Karena bagaimanapun, semua ini ya ujian yang kau berikan. Dan aku sebagai manusia hanya bisa menjalannya dengan baik. Hai diriku, kita berjuang lagi ya. Kita buktiin kepada dunia walaupun seberat apapun ujiannya, rintangannya, kita bisa melatih semuanya dengan baik. Hey, mungkin aku gak tahu perasaan kamu bagaimana. Mungkin dari beberapa kalimat yang udah aku usahakan untuk ungkapin bagaimana perasaan kamu, hari kamu. Mungkin akhir-akhir ini tuh hidup kamu tuh lagi berat banget ya. Kalau kamu disakitin sama orang, maafin orang-orang yang nyakitin kamu ya. Maafin mereka-mereka yang dimana mungkin ya mereka udah ngebuat hati kamu terluka. Maafin untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan juga maafin diri kamu juga. Dan terima kasih sama diri sendiri. Walaupun ya kadang ketika keadaannya tuh lagi up and down, pasti kamu ngerasa lagi berantakan banget, lagi kalut banget. Kamu cukup tenangin diri kamu dulu. Kamu kasih jeda, kamu kasih ruang, kamu kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Coba deh, walaupun itu hanya meringankan sesaat, tapi setidaknya kamu gak terus-menerus neken diri kamu. Walaupun keadaan itu susah untuk kamu terima kenyataannya, tapi ketika kamu dalam keadaan kurang baik, terus kamu maksain diri kamu untuk ya seolah-olah semua terlihat gak apa-apa, tanpa kamu berusaha untuk kasih ruang dan kasih waktu untuk diri kamu sendiri, itu pasti rasanya akan jauh lebih melelahkan daripada kamu gak ngasih ruang untuk diri kamu sendiri. Ya, karena diri kamu, hati kamu, pikiran kamu, fisik kamu, semuanya juga butuh rehat. Rehat sejenak dari semua permasalahan. Rehat sejenak dari banyak hal-hal yang menyakiti kamu. Kita gak akan tahu ke depannya akan terjadi apa. Maka dari itu, siapkan diri kamu untuk hal-hal yang tidak terduga itu. Jadikan diri kamu menjadi seseorang yang lebih kuat lagi, lebih baik lagi, walaupun ya ketika aku bilang kamu kuat, kamu hebat. Tapi ketika keadaannya sedang down, ya kamu pasti ngerasain sedih. Dan keadaannya ketika lagi capek, pasti capek gitu. Setiap manusia itu wajar kok punya rasa capek. Cuman kita juga harus bisa memanage supaya ya ketika rasa capek itu hadir, ketika kamu dalam keadaan kurang baik, kamu harus bisa ngasih waktu untuk diri kamu sendiri. Gak usah pedulin orang-orang mau bagaimana. Maafin mereka-mereka udah nyakitin kamu. Dan terima kasihlah sama diri kamu sendiri karena kamu udah mampu bertahan dan berjuang sampai hari ini. Aku bangga sama kamu. Walaupun orang-orang tuh gak bangga sama kamu, walaupun orang-orang gak tahu apa yang sedang kamu rasakan, dan aku pun gak tahu, tapi aku tuh sebisa mungkin buat bawain podcast tuh ya related banget sama apa yang kamu rasain. Mencoba untuk membawakan dengan kalimat dan nada bicara yang baik. Maka dari itu kenapa aku tuh kadang kalau ngomong tuh kayak ya pelan-pelan supaya enak nyampe ke kamunya juga. Karena kan ketika keadaan lagi kurang baik tuh pasti itu kita tuh butuh seseorang yang bisa ngasih arahan tuh dengan baik dan halus. Ya kan? Dan aku seneng. Makasih juga ya buat kalian yang udah aku nerima beberapa DM tuh kayak aku terharu banget. Karena dari kalian ada yang nge-DM tuh kayak, Kak April makasih ya atas podcastnya, kayak udah
bantu aku untuk melihat titik terang jalan aku tuh harus kemana dan bagaimana. Dan dari komentar-komentar kalian juga, I'm so happy. Karena ketika aku bikin podcast tuh, aku tuh benar-benar mikirin mateng-mateng. Alurnya kayak gimana, ceritanya bagaimana, gak asal ngomong. Terus yang pasti itu emang apa yang kalian rasain dan aku bisa ngebawa ini dengan baik. Dan aku seneng kalau misalnya kalian juga seneng. Semoga kalian selalu support aku ya, dan semoga selalu suka. Maaf banget kalau misalnya aku upload lagi jarang-jarang, because aku lagi lagi agak susah membagi timing waktunya. Tapi gak apa-apa kok, aku tetap ada buat kalian. Dan jangan pernah bosen ya untuk nunggu updatean terbaru dari podcast teman tidur. Aku juga mau bilang, jangan lupa juga ya untuk dengerin episode lainnya tersedia di Spotify, supaya podcast aku di Spotify juga bisa semakin berkembang. Kamu bisa cari aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku. Kalau sharing gak apa-apa kok, sharing aja dan aku sangat welcome. Dan semoga dari podcast kali ini yang durasinya lumayan, aku gak tahu kenapa ya, di podcast kali itu kayak aku tuh ngebawainnya tuh bener-bener sehalus itu, selembut itu, nyampeinnya supaya kalian nyaman dengerinnya. Dan mungkin ini bakalan jadi podcast yang podcast yang begitu menenangkan sih buat aku. Aku juga kadang kalau dengerin podcast aku sendiri tuh kayak rasanya tuh adem gitu. Aneh ya, padahal aku sendiri loh yang ngomong. Ya semoga apa yang aku rasain itu juga kalian ngerasain juga sama. So jangan lupa untuk terus bahagia bagaimanapun keadaan kamu. Gak apa-apa kalau emang kamu lagi susah untuk jujur sama diri kamu sendiri, tapi setidaknya kamu udah berusaha untuk menjadi tameng untuk diri kamu sendiri. Itu udah cukup buat aku. Oke? Semoga keadaan kamu selalu dalam keadaan baik-baik aja. Tetap semangat menjalani hari. Kalau hari kamu lagi buruk, banyak kegagalan, kesedihan, dan lain sebagainya, kasih waktu untuk diri kamu ya. Jangan terlalu neken diri kamu terus, karena diri kamu juga perlu waktu, jeda dan ruang. Oke? Aku bangga sama kamu. Terima kasih udah denger episode hari ini. Semoga keadaan kamu bisa jauh lebih baik setelah mendengar podcast-podcast yang aku bawakan. Tetap semangat menjalani hari, dan makasih ya udah selalu support aku dan suka sama semua konten aku. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan yang jauh lebih menarik. So, stay tune terus ya di podcast teman tidur. See you. Dah.